warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Ada yang nggak sehat? Sehat semua? Tadi pagi sarapan? Alhamdulillah. Ada yang sudah lemes jam siang kayak gini nggak? Semangat ya? Luka-lukanya masih semangat sekali. Nah, tunggu ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Kita absen. Ada yang nggak hadir atau ada yang lagi keluar kelas? Ada. Siapa? Nazila ya, Nazila Julian ya. Tadi sudah izin keluar ya? Oke. Nazila lagi keluar. Yang lain ada semua? Oke, bagus. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya, Dimas. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu lihat kelasnya sudah bersih ya. Kemudian kalian juga sudah duduk dengan rapi dan terima kasih buat yang piket dan yang selalu menjaga kebersihan. Kalian sudah bersih, rapi dan kelasnya sudah nyaman untuk kita huni ya. Bagus. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Silakan satu orang untuk menjadi dirijen ya, memandu lagu. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Irama 4/4 ketukan keempat mulai. 1, 2, 3, 4. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bagus, terima kasih. Nah, di sini Ibu mau mengawali dengan apel seksi ya. Ibu punya gambar di sini, silakan diamati. Nah, apa yang terpikir oleh kalian dengan gambar yang Ibu tayangkan di depan ini ya? Katakan satu orang. Apa yang terpikir dari gambar yang kalian amati di sini? Silakan tidak. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Kenapa sistem pencernaannya? Makanannya dicerna, Oke, makanan dicerna oleh tubuh. disimpan menjadi energi. Ada yang disimpan menjadi energi. Sisanya dibuang dalam bentuk sisa makanan. Ya, sisanya dibuang dalam bentuk tinja. Yang lain coba satu lagi. Ayo, yang punya pikiran lain mungkin dari gambar ini. Ada satu lagi silakan. Tidak ada? Oke, betul sekali ya. Jadi menurut Firna, jadi kata Firna ini gambar ini menunjukkan bahwa ada makanan ya, makanan yang kalian makan. Kalian makan tiap hari kan? Ada yang nggak makan tiap harinya? Saya makan? Kalau nggak makan apa yang terjadi? Tidak berjadi ya. Kalau nggak makan lemes dong ya. Kalau kenapa kok bisa lemes? Ada energi karena nggak punya energi ya kan. Di sini tuh ada makanan yang kalian makan, kemudian dicerna oleh tubuh dan disimpan untuk menjadi energi. Sisanya diapain? Dibuang terus kan? Iya. Dibuang terus setiap hari, setiap pagi. Pasti setor ya. Baik, nah di sini ada sistem pencernaan yang mengubah makanan ini menjadi energi. Nah itulah nanti yang akan kita pelajari. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar tentang kandungan zat-zat makanan sehingga kalian sudah bisa menentukan menu makanan seimbang dan
diubah menjadi energi seperti itu. Kemudian sebelum kelanjutan pembelajaran, Ibu mau mengadakan pretest dulu. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam mengerjakan soal. Ibu pengen tahu pengetahuan kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Soalnya Ibu bagikan ya lewat grup. Silakan dipegang handphone masing-masing. Ya, silakan. Maksimal 3 menit. Selesai ya? Sudah selesai, oke. Sudah mengerjakan pretestnya sudah. Nah sekarang Ibu mau memutarkan satu video motivasi ya. Motivasi ini silakan kalian tonton, nanti Ibu minta kalian satu orang untuk memberikan tanggapan dari video yang Ibu putar.
bersama itu bisa bikin sebuah tim menjadi kuat. Ya, bagus sekali ya. Jadi di mana kita dengan bekerja sama bisa membuat sesuatu menjadi kuat. Jadi ada sesuatu pekerjaan yang kita nggak bisa kerjain sendiri, tapi kalau kita kerjain secara bersama-sama akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal ya, seperti itu. Nah, kemudian itu akan memberitahu kalian mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah setelah membuat gambar sistem pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan struktur organ pencernaan manusia dengan benar ya. Kemudian yang kedua, setelah membuat poster fungsi organ pencernaan manusia, siswa dapat mengeksekusi sistem organ, fungsi organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah membuat poster mekanisme pencernaan pada manusia, siswa dapat menunjukkan perbedaan pencernaan mekanis dan pencernaan kimia. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, selain tujuan pembelajaran kita hari ini, ada juga manfaat yang akan kita dapat setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa memelihara ya, dengan mengetahui ketiga tujuan ini, kita bisa memelihara organ pencernaan kita dengan sangat baik atau dengan baik ya. Itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini juga Ibu mau menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning, di mana pembelajaran ini adalah membuat pembelajaran dengan menghasilkan proyek atau berbasis proyek yang akan kalian buat ya, proyek yang akan kalian buat yang dimana minggu lalu Ibu sudah intro sedikit ya proyeknya apa ya. Kemudian nanti Ibu akan membuat kelompok ya, kalian kelompok baru nggak kayak gini ya. Nah, untuk itu kita mulai saja untuk pengelompokan atau pembagian kelompok. Yang pertama, coba silakan mulai apa barangnya dikemasin ya, karena nanti tempat duduknya akan berubah. Barangnya dikemasin. Nah, silakan berhitung dulu dari 1 Suci. Silakan berhitung Suci. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik, ada semua sudah menghitung ya 1 sampai 5, 1 sampai 5. Nah, kemudian silakan 1 berkumpul dengan 1 itu menjadi kelompok 1 di sebelah kiri Ibu. 2 berkumpul dengan 2 silakan menjadi kelompok 2 ya. Kemudian 3 berkumpul dengan 3 menjadi kelompok 3 sebelah sini. 4 berkumpul dengan 4, 5 berkumpul dengan 5. Silakan berpindah sekarang. Bawa barang-barangnya semua. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering.
Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Minumnya berapa? Minum saja, lepas itu bawa sini juga. Diare. Sekarang udah membaik. Baik, udah baik. Para pasien anak yang kondisinya sudah membaik diperbolehkan pulang sehingga yang masih dirawat di RSUD Bangkalan bersisa 15 pasien. Rata-rata yang sampai ke sini ini yang sudah dalam kondisi itu dehidrasi atau kekurangan cairan, karena jarang yang dari awal-awal datang ke sini, biasanya udah berobat ke bidan atau puskesmas setempat dulu nggak sembuh. Jadi sekarang sudah membaik atau Ini masih banyak. Ini perbulannya cepat, maksudnya banyak yang kematiannya sih minimal 2, banyak yang pulang sembuh, tapi yang sakit baru juga banyak. Dengan semakin meningkatnya diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin menjaga kesehatan lingkungan dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mulai mewabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Baik, sudah ditonton videonya. Nah, itu minta anggota lagi nih. Videonya tentang apa sih? Ya, tangan ya. Penyakit diare yang sedang mewabah, ya. Ada lagi? Ya, jadi videonya memang tentang diare, tapi kita nanti akan mengupas lebih dalam lagi apa sih penyakit diare itu. Nah, kemudian penyakit diare ini menyerang sistem apa dalam tubuh manusia? Ya, menyerang sistem pencernaan. Nah, berarti kita harus tahu sistem pencernaan kita itu bagaimana dan organ apa sih yang terserang pada sistem pencernaan sehingga kita bisa terkena penyakit diare. Ya, untuk itu nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan pembelajaran menggunakan PJBL ini. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya, di mana LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa permasalahan atau ada beberapa persoalan yang harus kalian selesaikan. Ya, silakan bekerja sama tadi sesuai dengan motivasi yang sudah kita tonton. Bekerja sama semua anggota kelompok. Silakan turut andil dalam pekerjaan LKPD ini dan silakan berdiskusi. Satu kelompok satu, silakan dikerjakan. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya. Kelompok satu. Kemudian di sini juga di dalam LKPD ini yang pertama itu ada kalian Ibu minta untuk menuliskan judul proyeknya. Nah, judul proyeknya disesuaikan dengan proyek yang akan kalian buat dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini kan ada tujuannya. Nah, di paling atas sudah ada. Silakan kalian tuliskan. Kemudian Ibu minta kalian menuliskan juga alat dan bahan dan membuatkan desain proyeknya. Silakan kalian diskusikan mau membuat proyeknya yang bagaimana, ya. Yang pasti proyeknya itu harus terlihat bagus, menarik supaya informasinya itu sampai. Ya, maksud kalian membuat proyek tersebut itu sampai pada orang-orang yang melihat proyek yang kalian buat. Oke. Nah, kalau sudah nanti di bagian selanjutnya ini ada permasalahan-permasalahan yang perlu kalian diskusikan secara analitis dengan teman-teman kalian. Ya, silakan mulai mengerjakan LKPD-nya, ya, diskusikan dengan teman-temannya. Dan di sini Ibu punya bahan ajar, kalian bisa membuat, bisa menjadikan bahan ajar yang Ibu buat ini menjadi referensi untuk mengeksplorasi, ya, atau untuk mencari materi, ya, untuk mencari materinya. Dan kalian juga kan punya buku cetak, ya, buku cetaknya bisa dipakai. Dan kalian juga Ibu perbolehkan untuk mencari informasi menggunakan Android yang kalian miliki, tapi dengan catatan hanya mencari informasi untuk pembelajaran saja, tidak buka-buka yang lain. Oke, ya, siap ya, silakan sambil dikerjakan. Ibu punya video pembelajaran singkat, bisa untuk referensi kalian dalam pengerjaan LKPD, ya. Proses pencernaan manusia diawali ketika
makanan masuk ke dalam mulut. Makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi dengan bantuan saliva. Masa makanan yang siap itu disebut bolus. Lidah mendorong bolus ke arah faring untuk refleks menelan. Sementara lari mencegah makanan ke arah tenggorokan dan akhirnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke arah lambung dengan gerak peristaltik dan sebaliknya akan melalui otot yang disebut esofageal sphincter untuk masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus tadi bercampur dengan asam lambung yang mana cairan tersebut istilahkan sebagai kain dan akan melalui otot sphincter menuju rangkaian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses di usus halus ini dibantu oleh sekresi dari pankreas dan hati. Di sini berakhirlah proses kimia dari sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tombolan yang disebut fili, tempat terjadinya penerapan satu makanan. Yang tombolan fili berisilah dan papilota untuk menyerap nutrien satu-satu. Kemudian sementara itu sisa makanan yang tidak diserap akan masuk atau ileus ke kantong. Fungsi kolen atau usus besar dalam menyerap air untuk vitamin atau dia melakukan menjual proses. Ini menyebabkan air ke usus besar dalam proses menuju ke ekspektasi. Jelas materinya? Video selanjutnya. Baik, dalam pengerjaan LKPD maupun proyek yang akan kalian buat ya, kalau ada kesulitan boleh bertanya ya, silakan ditanyakan baik itu mengenai materi ataupun pengerjaan proyeknya. Silakan dimulai dari pembuatan desain proyeknya dulu dari LKPD. Nah, kalian kan kerjanya tim nih, jadi silakan dibagi, semuanya harus bekerja. Itu kan ada permasalahannya, ada beberapa, silakan diskusikan dan dibagi. Kemudian Ibu mengingatkan, tadi perlu disampaikan, bahwa pada pembelajaran ini Ibu melakukan penilaian, walaupun kalian itu bekerja secara kelompok, tapi Ibu melakukan penilaian secara pribadi, individu. Ya, di sini Ibu punya lembar penilaian observasi kegiatan, kemudian Ibu nanti melihat nilai kalian dari si pretest dan nanti terakhir ada proses juga. Dan Ibu melihat keaktifan kalian, bagaimana sikap kalian pada saat diskusi, kemudian keaktifan kalian di dalam kelompok, itu Ibu nilai. Jadi Ibu minta semuanya harus aktif. Jelas ya? Oke, silakan dimulai. Baik, Ibu akan menentukan jadwal pembuatan proyek kalian. Itu adalah waktunya, Ibu kasih waktu maksimal 35 menit ya. Jadi dari jam sekarang sampai 35 menit ke depan, itu maksimal. Silakan mulai dikerjakan dan berdiskusi ya. Boleh diskusi, sekarang boleh ngomong banyak-banyak, jangan enggak. Ibu sambil menilai kalian ya, keaktifan kalian.
Untuk mencari informasi boleh menggunakan step yang sudah dimiliki, kemudian handphone, ya. Kemudian kalau yang literatur itu di depan ada buku Erlangga, sepertinya dia lebih lengkap. Kalau mau pinjam boleh. Untuk referensi, ya silakan. Ini adanya itu ya, kalau ada yang pinjam silakan. Silakan semuanya aktif, ya. Ibu nilai. Ya, silakan bekerja sama ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Semuanya bekerja sama, tidak ada yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran.
bilang kerja mekanis dan kimiawi. Enzim pepsin. Enzim renrin. Iya, renrin. Kalau ada kesulitan boleh ditanya. Ya. Kalau SMP nggak benar gitu. Kalau SMA nggak tahu. Amalannya jenjangnya udah tinggi ya. Boleh sambil berdiskusi, nggak apa-apa. Dari pankreas, yang kedua kaki. Semua gak sih contohnya? Tulis bawahnya contoh.
Boleh dibaliknya. Dibaliknya bisa. Dibaliknya aja. Dikasih keterangan aja. Dikasih keterangan. Kasih tanda tangan terus kayak. Biar itu koreksinya enak.
Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, boleh saling berdiskusi. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh bertanya sama ibu. Mengingatkan waktu ya, 10 menit lagi proyeknya silakan diselesaikan. Nanti sebelum 10 menit, dalam waktu 10 menit itu nanti Ibu minta bertanya dulu kepada kalian untuk kesiapannya ya.
Mulai ditunjukkan kalau yang sudah siap, boleh angkat tangan biar ibu lihat dulu. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan ke presentasi. Tapi nanti ditunjukin dulu ya. Nanti pada saat presentasi kita semuanya aktif, dan setelah presentasi proyek kalian ini ya, proyek kalian ini nanti ditempel di depan ya, kemudian nanti difoto dan masing-masing boleh nanti diabadikan atau didokumentasikan ya, didokumentasikan, dimasukkan ke sosial media juga boleh.
ya. Nanti untuk mekanisme ini dijelasin di mulut itu makanannya diapain, kemudian masuk ke sini yang terjadi pada makanannya apa, kemudian ke lambung, usus, kemudian sampai keluar dalam lambung. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, bagus kalau sudah. Kelompok yang lain, kelompok 3 sudah. Oke, sudah Ibu lihat dulu kelompok 2. Kelompok 2 judul proyeknya apa? Sistem organ pencernaan. Iya, sistem organ pencernaan, fungsi ya? Iya. Fungsi pada sistem organ pencernaan. Baik, di sini udah. Nah, di sini kalian harus tahu juga ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Sudah tahu yang saluran yang kelenjar deh. Kan kelenjar kan cuma sedikit. Kelenjar pencernaan itu bagian mana? Hati, ya kan? Kemudian menghasilkan empedu sama pankreas. Nah, kalau yang lain ini adalah ya organ saluran organ pencernaan. Ya, jadi dua nih, ada salurannya, ada kelenjarnya. Jadi salurannya kan makanan, kalau saluran itu dilewati oleh makanan. Tapi kalau kelenjar itu nggak dilewati makanan. Kan makanan nggak masuk ke hati dong, nggak masuk ke empedu kan, nggak masuk ke pankreas. Mereka hanya menghasilkan getah-getah. Nah, ya. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah siap. Sekarang ya angkat lagi kelompok mana yang proyeknya siap Ibu lihat dulu sebelum dipresentasikan. Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini judul proyeknya tentang apa? Ya, ya fungsi pada sistem pencernaan manusia ya. Oke, di sini boleh sudah. Nah, di sini organ pencernaan salurannya dengan kelenjarnya itu kan beda ya. Sudah bisa bedain belum? Nah, kalau saluran itu yang dilalui atau yang dilewati makanan kayak mulut itu apa? Saluran atau kelenjar? Saluran kan lewat ya. Mulut sini berarti mana? Kerongkongan kan? Terus lambung ini saluran ya. Kemudian melalui usus ya kan disalus saluran. Nah, yang nggak dilewati makanan yang mana berarti? Lambung, hati, kan makanan nggak masuk nanti kan? Itu kelenjar, ya. Oke, bagus. Kelompok 5 sudah siap. Sekarang tinggal kelompok mana lagi ya? Ya sudah ya. 2, oke. Nah, kelompok 4 sudah. Proyeknya tinggal apa lagi? Ini proyeknya ada. Ya, ini organnya ya, organ pada sistem pencernaan. Nah, kalian harus tahu juga organ dan kelenjar ya. Kelenjarnya itu ada yang nggak dilewati makanan, itu namanya kelenjar pencernaan. Kan udah nggak gambar, berarti udah tahu mana yang dilewati makanan, mana yang tidak. Nah, bagus proyeknya. Satu kelompok lagi yang belum dilihat ya. Dan dalam pengerja ya bagus. Lagi selesai, harus selesai semua baru kita bisa lanjut ke presentasi. Silakan sambil didiskusikan, ditentukan temannya yang akan melakukan presentasi. Ditunjuk maksimal 3 orang ya, boleh 2 maksimal 3 orang. Ya, silakan didiskusikan siapa yang mau melakukan presentasi.
siap ya, udah ya. Oke, sudah selesai. Lihat dulu. Oke, proyeknya bagus. Sudah didiskusikan siapa yang mau presentasi? Sudah, oke. Kalau selesai proyeknya sudah selesai semua ya, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu adalah tahapnya presentasi. Nah, untuk yang presentasi pertama, coba yang judul proyeknya itu tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Jadi kan kita pengen tahu dulu tuh organ pada sistem pencernaan itu terdiri dari apa saja sih ya. Silakan kelompok mana yang organ, yang judul proyeknya tentang organ. Silakan kelompok. Ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan presentasi. Perwakilannya boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Ya, di bawah proyeknya silakan ditunjukkan. Yang lain disimak awalnya presentasi. Ditempel nanti setelah presentasi aja ditempel. Presentasi dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Organ sistem pencernaan makanan. Ya, organ-organ pada sistem pencernaan Pada manusia. makanan. Ya, lanjut. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu mulut atau yang disebut dalam bahasa Latinnya yaitu cavum oris. Ya, pada proyek kalian boleh maju sedikit nggak? Nah, sudah digambar ya bagian mulut. Oke, silakan lanjut. Makanan pasti pertama-tama kita akan melalui mulut. Di dalam mulut kita terjadi proses pencernaan. Nah, proses ini dibagi secara 2 mekanik dan kimiawi. Pertama-tama saya akan bahas adalah proses pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh dan sedangkan proses secara kimiawi ini dibantu oleh enzim-enzim yaitu terdiri dari amilase, ptyalin, dan juga matase. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan akan turun ke kerongkongan. Mulut, kemudian kerongkongan ya. Terus Kerongkongan juga disebut dalam bahasa Latin yaitu esophagus. esophagus. Ya, nama latinnya esophagus. Jadi kalian harus sudah mulai mengingat nama latinnya. Lanjut. Setelah dari mulut, makanan akan dibawa ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltistik atau secara bergelombang sehingga mendorong makanan ke lambung. Dan selanjutnya makanan dibawa ke lambung. Secara bahasa Latin, lambung disebut sebagai ventriculus. Selain di mulut, proses pencernaan mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan di dalam lambung akan dihaluskan lagi oleh gerakan-gerakan otot lambung dan terjadi pula proses secara kimiawi melalui enzim-enzim yaitu enzim epsilin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino dan enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi paselin dan juga HCI, asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus bahasa Latinnya yaitu intestinum. Dari lambung tadi, makanan yang sudah diproses menuju usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan duodenum usus penyerapan. Di usus ini makanan akan diproses lagi secara kimiawi. Yaitu dibantu oleh enzim dari pankreas, sukrase, dan laktase dan juga lipase.
Selanjutnya dari usus halus akan dibawa lagi ke usus besar. Usus besar secara bahasa Latin yaitu kolon. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan. Di dalam usus besar, selain pembusukan di dalam usus besar juga diserap air juga diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi feses. Dan proses pencernaan berikutnya yaitu rektum atau anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengandung pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot luring. Jadi proses defekasi atau buang air dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus, dikontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, bagus. Ada yang ditanyakan, presentasinya sudah selesai. Nah, kelompok 4 ini membahas tentang struktur organ pencernaan ya. Jadi dari mulai organ-organ tadi yang sudah disampaikan oleh rekan kalian Iska. Ada yang ditanyakan, Mak? Tidak ada yang ditanyakan. Ada yang menanggapi mungkin? Tidak ada juga. Oke, kalau cukup, silakan ditutup. Ya, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya bagus ya. Proyeknya boleh ditempel di sana. Silakan. Nah, di sebelah sana ya. Ini. Oke. Baik, sambil kelompok 4 menempelkan proyeknya, silakan untuk kelompok berikutnya. Ya, kelompok berikutnya sepertinya yang punya proyek tentang tadi kan organnya sudah nih. Nah, sekarang yang punya proyek tentang membahas fungsi-fungsi dari sistem organ pencernaan apa saja. Ya, bagus kelompok 2, silakan. Ya udah nanti aja, nggak apa-apa. Kita aja dulu ya. Misalnya kita buka lagi.
dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek tentang fungsi pada organ pencernaan. Sebelumnya, organ pencernaan terbagi menjadi dua. Pertama, kelenjar organ, dan kedua, organ pencernaan. Kelenjar organ terbagi menjadi tiga. Pertama, hati, empedu, dan pankreas. Dan organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama, fungsi mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Yang kedua, kerongkongan berfungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, hati berfungsi sebagai perombakan eritosis menjadi cairan empedu. Yang keempat, lambung berfungsi untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Yang kelima, empedu berfungsi mengoptimalkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang keenam, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut dengan enzim. Selanjutnya, usus besar berfungsi penyerapan air dan pembentukan feses. Kelapan, usus halus berfungsi utama sebagai penyerapan sebagian besar nutrisi dalam makanan. Dan yang terakhir, anus berfungsi sebagai pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah jelas. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Presentasinya cukup jelas? Jelas. Oke, semoga kalau nggak ada yang ditanyakan. Jadi kalian sudah tahu ya fungsi dari masing-masing organ yang ada pada tubuh kalian ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa kita punya dua macam organ ya. Ada organ yang merupakan saluran pencernaan, ada organ yang merupakan kelenjar pencernaan. Coba saluran pencernaan itu terdiri dari organ apa saja? Coba diulang kelompok 2, sebutkan saja namanya, salurannya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Ya, kalau kelenjar pencernaan, coba sebutkan satu saja contoh kelenjar pencernaan. Aksi. Hati. Ya, hati ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, hati kan kelenjar karena makanan itu nggak masuk melalui Hati. Iya, jadi makanan nggak masuk ke hati, tapi hati berperan dalam proses pencernaan. Oke, cukup kalau nggak ada yang ditanyakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya bagus sekali kelompok 2 ya. Organnya sudah digambar. Baik, organnya sudah digambar dengan jelas. Penjelasannya juga bagus ya. Terima kasih kelompok 2. Sekarang lanjut untuk kelompok yang membahas tentang fungsi udah ya. Fungsi sudah. Kemudian mekanisme, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada manusia. Silakan kelompok 1 seperti yang tadi sudah sangat siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses masuknya makanan melalui mulut sampai ke anus. Saya mulai. Jadi pertama kali makanan akan masuk melalui mulut. Di mulut akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalau proses secara mekanik itu dilakukan oleh gigi, tapi kalau kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim seperti tialin, amilase, dan maltase. Setelah makanan tadi melebur, dia akan langsung menuju ke kerongkongan. Kerongkongan ini memiliki gaya peristaltik atau gaya mendorong yang dapat mendorong makanan tersebut menuju ke lambung. Setelah makanan tersebut menuju ke lambung, makanan tersebut akan diproses lagi secara mekanik, yaitu dengan lambung dengan otot-ototnya akan menghaluskan makanan tersebut. Dari proses mekanik tadi, dia akan dilanjutkan oleh proses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim seperti enzim pepsin yang dapat mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada enzim renin yang dapat mengubah
protein menjadi asam kasein dan HCl atau asam klorida yang dapat memecah protein menjadi dan menjaga si lambung ini terbebas dari virus atau bakteri, sehingga virus atau bakteri tersebut tidak dapat masuk melalui saluran sistem pencernaan. Dari lambung dia akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini ada 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum. Jejunum itu letaknya di bagian tengah, itu adalah usus kosong. Dan yang ketiga ada usus ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas, empedu, dan juga hati. Seperti contohnya ada tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan epilase. Dan yang terakhir, dan setelah dari usus halus dia akan menuju ke usus besar. Di usus besar ini sisa-sisa makanan dari usus halus ini akan mengalami pembusukan. Selain dari pembusukan, sisa-sisa tersebut akan diserap airnya oleh usus besar sehingga siap dijadikan atau diubah menjadi kotoran atau feses. Setelah feses ini dibentuk di usus besar, feses akan menuju ke rektum. Di rektum akan ada sensor yang mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses itu siap dibuang atau tidak. Setelah di rektum, setelah si feses ini siap dibuang, dia akan dibuang melalui anus. Di anus ini akan ada otot-otot yang dapat menjaga atau menahan si feses ini agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Sekian, terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Tidak, sudah jelas kayak gitu. Nah, nanti ibu yang nanya. Ayo, silakan bertanya. Tadi kayaknya ada kelompok 1 menjelaskan tentang sensor, ya. Sensor itu untuk apa coba? Iya, mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada di mana sensornya? Ada di rektum. Iya, ada di rektum ya, si sensor itu mengirimkan sinyal ke otak, kasih tahu kalau si fesesnya ya udah siap dibuang apa belum. Makanya itu kan ototnya sadar apa nggak sadar? Ototnya sadar. Jadi kan supaya pada saat kalian sudah pengen buang feses itu kan nggak semena-mena langsung buang kayak gitu. Kalau kamu udah siap, ya kondisinya enak, sudah di tempatnya, baru bisa keluar, ya kan? Walaupun udah penuh si feses, kalau misalnya masih di kelas kayak gini emang keluar? Enggak. Ya karena apa? Karena ada sih sensor tadi, ya, dan ada otot-otot yang sadar tadi. Jelas ya? Nah, itu adalah salah satu keadilan Allah ya. Kemahabaikan Allah terhadap kita. Coba kalau misalnya nggak ada sensornya, ototnya nggak sadar, kan walaupun seganteng Arsi juga percuma aja kalau keluar kan? Nah, kayak gitu. Oke ya, jelas. Ya bagus sekali. Kalau tidak ada yang ditanyakan sudah cukup. Ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyeknya juga sangat menarik ya, bagus sekali. Proyeknya menarik, nanti ditaruh di situ, difoto dulu, kemudian dipublikasikan melalui sosial media ya. Kemudian sayangnya masih ada ya pembahasan tentang permasalahan atau kasus yang belum kita selesaikan yang ada di LKPD kalian yang sudah kalian jawab tentunya. Silakan kelompok yang belum maju, kelompok 5, silakan. Yang lain disimak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyebab, mekanisme, dan pencegahan diare. Saya Rewa Karyani. Saya Salsabila Rania. Saya Salwa Salsabila. Oke, baik, yang pertama teman saya akan mempresentasikan tentang penyebab diare.
Penyebab diare. Diare dapat disebabkan oleh virus atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, diare juga dapat disebabkan karena faktor psikologi, di mana seseorang merasa tertekan atau stres dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada malabsorpsi, di mana zat sulit dicerna oleh usus. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang mekanisme diare. Mekanisme, terdapat 3 mekanisme pada diare, yaitu yang pertama berkurangnya penyerapan cairan oleh usus ke dalam tubuh, yang kedua terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan yang ketiga cepatnya pergerakan makanan melalui usus. Pada saat diare, organ yang terkena yaitu organ pencernaan seperti lambung dan usus halus, karena terjadinya infeksi disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit pada 2 organ tersebut. Selanjutnya, pencegahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk pencegahan diare kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri maupun pencegahan. Ya. Misalnya dengan mencuci buah, sayur sebelum dimakan. Rajin cuci tangan dan tidak mengonsumsi makanan yang belum dimasak sampai matang. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Nazela. Apa itu malabsorpsi? Malabsorpsi adalah kondisi di mana satu nutrisi sulit dicerna oleh usus kecil. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Sudah cukup jelas tentang diare. Jadi tadi kan di awal Ibu sudah menampilkan permasalahan tentang diare ya. Jadi kalian sekarang sudah tahu apa sih penyebabnya. Kemudian yang terjadi si diare ini terjadi pada bagian organ pencernaan mana, kalian juga sudah tahu. Gimana coba? Ayo yang merasa tidak menyimak tadi. Jul menyimak bukan tadi? Menyimak. Jadi kalau diare itu yang terganggu sistem pencernaan organnya bagian mana? Iya, pinter, di usus halus ya. Jadi yang terganggu itu di bagian usus halus ya. Bagus sekali ya. Cukup ya sepertinya. Ditutup. Kami akhiri, apabila ada salah kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sepertinya udah presentasi semua ya. Dan presentasinya secara keseluruhan bagus-bagus. Proyeknya yang dibuat juga sangat menarik. Nanti kita publikasikan ya, jangan sampai nggak dipublikasikan, itu sudah lelah kalian membuatnya ya. Nah kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita, coba Ibu minta satu orang dong untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita dari hari ini ya, dari pertama sampai terakhir. Kesimpulannya apa sih, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Ayo pertama siapa yang bisa? Oke, Nazela, coba silakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang lain disimak nah. Di situ aja boleh. Yang pertama, organ pencernaan manusia disusun dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, sisa, dan anus. Fungsi organ pencernaan yaitu adalah mulut untuk menghancurkan makanan, kedua kerongkongan untuk memindahkan makanan ke lambung, ketiga lambung untuk memecahkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan asam, keempat usus halus untuk menyerap nutrisi, yang kelima usus besar untuk menyerap air, dan terakhir anus untuk mengeluarkan sisa makanan. Dan kesimpulan yang terakhir, pencernaan mekanik ialah perubahan makanan menjadi ukuran lebih kecil dengan proses fisik, dan pencernaan kimiawi ialah pengubahan makanan menjadi ukuran lebih kecil melalui dengan proses dengan bantuan enzim. Iya, pintar sekali Oke ya, bagus, semuanya sudah mempunyai tugas masing-masing ya. Kemudian kalian sudah bekerja sama dengan cukup bagus sehingga menghasilkan proyek yang bagus dan presentasinya juga baik ya. Untuk hari ini kesimpulannya tadi sudah, Ibu harap kalian sudah mengerti semua materi dari pertama sampai terakhir pembelajaran kita. Nah, kita mau mengerjakan post-test lagi nih ya. Silakan dikerjakan kembali. Tadi kan dites, sekarang post-testnya dikerjakan kembali. Ibu
Berbagi di grup. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya? Ya, sudah. Sudah kan? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, coba Ibu mau minta satu orang dari kalian untuk merefleksikan ya, merefleksikan kegiatan kita hari ini. Bagaimana kekurangan kelebihannya? Silakan ya, angkat tangan yang bisa. Tidak mungkin? Ya. Dari awal sampai terakhir kan dikasih proyek seperti ini dan juga masukan dari hasil proyeknya itu udah cukup baik karena juga kan dapat menunjukkan daya kreativitas dan daya kritis bagi siswa-siswanya masing-masing sehingga mereka juga bisa lebih memahami materi yang dikasih oleh kita yaitu Ya, oke. Ada lagi? Ya. Bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rida. Nah, di sini juga Ibu membagikan lembar refleksi yang bisa kalian tulis ya masing-masing. Silakan kalian tulis. Nanti dikumpulkan ya kalau sudah. Semua ya. Oke, sambil menyelesaikan lembar refleksinya, Ibu mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya ya. Kita mau membahas tentang penyakit, kelainan dan penyakit pada organ-organ pencernaan manusia. Jadi kalian bisa mempelajari dari sekarang ya tentang kelainan dan penyakit pada organ-organ sistem pencernaan manusia. Sudah ya, refleksinya sudah? Lagi aja jam ini ya. Nah, terus tidak lupa sebelum mengakhiri pembelajaran juga Ibu mau mengingatkan ya, Ibu mau mengingatkan tentang kalian harus tetap menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita dengan cara apa? Memakan makanan yang sehat dan bergizi ya. Terus apa lagi? Menjaga kesehatan ya, menjaga kebersihan makanan ya, enggak jajan sembarangan ya. Oke. Sepertinya cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.